Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meriska Devriani dalam pembelajaran Mobile Programming 2. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai navigasi di dalam bahasa pemrograman Kotlin. Beberapa jenis navigasi yang akan kita bahas yaitu adalah penggunaan navigasi graph atau navigation graph. Kemudian yang kedua, penggunaan navigation drawer. Kemudian penggunaan navigation bottom navigator, dan yang terakhir adalah penggunaan tab layout. Untuk teori-teori yang berkaitan dengan navigasi bisa kalian baca langsung pada modul praktikum Mobile Programming 2. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada latihan-latihan yang berkaitan dengan implementasi navigasi di dalam bahasa pemrograman Kotlin. Latihan yang pertama adalah bagaimana cara untuk mengimplementasikan navigation graph di dalam pemrograman Kotlin. Jadi yang pertama kita akan membuat navigation graph di dalam direktori navigasi, kemudian membuat nav host fragment pada layout, dan kemudian menambahkan destination dan action pada navigation graph. Yang pertama, kalian buat sebuah project baru. Boleh diberi nama sesuai dengan yang ada di modul, atau juga kalian beri nama sendiri. Dan jangan lupa pilih layoutnya adalah empty views activity. Selanjutnya, tambahkan kode program ke dalam library navigasi di dalam build Gradle yang modul app. Bisa kalian buka build Gradle KTS yang bagian modul apps-nya, kemudian ditambahkan kode program yang ada di dalam modul. Jangan lupa setelah menambahkan kode-kode program pada build Gradle KTS untuk mensinkron build Gradle-nya. Kemudian ditunggu sampai proses sinkronnya selesai. Kemudian yang selanjutnya, buatlah sebuah fragmen yang berfungsi sebagai start destination-nya atau tujuan awal dari navigation graph nanti. Caranya kalian klik kanan ya pada package utamanya, kemudian nanti pilih new, kemudian pilih fragmen dan pilih yang fragmen blank. Dan jangan lupa untuk diberi nama fragmennya, diberi nama home fragment. Selanjutnya, ubah isi dari fragment home dengan kode program yang ada pada modul. Untuk kode program yang ada pada project kalian di Android Studio bisa kalian hapus seluruhnya dan diganti dengan yang ada di dalam modul praktikum. Selanjutnya, ubah isi resource. Jadi pada bagian res, kemudian values, kemudian di file string.sml. Nah, ubah isi resource-nya dengan yang ada di dalam modul.
Oke, yang selanjutnya adalah kita membuat navigasi dengan cara klik kanan pada folder res, kemudian pilih New, Android Resource File, dan beri nama file tersebut dengan nama Main Navigation, dan jangan lupa untuk pilih type-nya adalah navigation. Kalau sudah, nanti kalian bisa klik OK. Yang selanjutnya, pada halaman My Navigation, pada bagian desainnya, kita mulai dengan menambahkan start destination atau fragmen awal yang akan ditampilkan. Caranya yaitu dengan melakukan klik icon add destination, kemudian pilih fragmen home. Ini artinya fragmen yang pertama kali akan ditampilkan ketika aplikasi dijalankan itu adalah fragmen home. Dan kalau kita lihat di bagian kode programnya, kode dari My Navigation ini akan bertambah satu fragmen, satu tag fragmen ya, seperti yang bisa dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut membuat nav host fragment di layout activity main.sml dengan cara mengubah isi activity main.sml dengan yang ada pada modul. Yang selanjutnya kita akan menambahkan fragmen baru dan navigasi di antara home fragment yang awal tadi dengan fragmen yang nanti akan dibuat di dalam main navigation. Jadi kalian bisa buka tab desainnya, kemudian klik icon add destination, kemudian pilih create new destination. Selanjutnya pilih fragmen yang blank, kemudian klik next. Beri nama fragmen ini dengan nama kategori fragmen. Kalau sudah selesai, kemudian klik finish. Selanjutnya kita akan ubah kode program yang ada pada layout fragmen kategori menjadi seperti yang ada pada modul. Kemudian setelah itu kita buat activity baru. Caranya dengan klik kanan pada package utama, kemudian pilih new activity, kemudian pilih layout yang empty views activity dan diberi nama profile activity. Kalau sudah, klik finish.
Selanjutnya ubahlah isi dari layout activity profile menjadi seperti yang ada pada modul. Setelah itu kita tambahkan profile activity ini ke dalam main navigasi dengan cara klik add destination dan pilih activity profile. Selanjutnya kita akan buat sebuah aksi dari home fragment ke kategori fragment. Caranya adalah dengan menarik titik yang ada pada home fragment ke kategori fragment. Selain itu juga kita tarik garis dari home fragment ke profile activity. Sehingga kalau kita lihat di bagian kode, maka akan ada penambahan action pada fragment home, yaitu action ke kategori fragment dan juga action ke profile activity. Setelah itu, kemudian kita panggil action yang sudah dibuat dengan menggunakan nav controller di dalam kelas home fragment. Jadi isi dari kelas home fragment ini bisa kalian hapus, sisakan saja package dengan importnya, kemudian di replace dengan yang ada pada modul. Kalau sudah selesai, kalian bisa jalankan aplikasinya. Ini adalah hasil tampilan aplikasi setelah dijalankan. Selanjutnya kita akan coba mengirim data antar fragmen dengan menggunakan bundle. Yang pertama kita tambahkan sebuah button baru di dalam halaman layout fragment kategori.
Selanjutnya kita buat fragmen baru dengan cara add destination, kemudian pilih fragmen blank, lalu beri nama fragmen tersebut dengan nama detail kategori fragmen. Kalau sudah, kemudian klik finish. Setelah itu buat action dari kategori fragmen ke detail kategori fragmen dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu menarik titik lingkaran dari kategori fragmen ke detail kategori fragmen. Selanjutnya kita buat dulu layout di fragmen detail kategori. Isi fragmen detail kategori yang ada pada project ini bisa kalian hapus seluruhnya, kemudian kalian ganti atau kalian kopas dengan kode program yang ada pada modul. Kemudian kita mulai proses pengiriman data dengan bundle dengan masuk dulu ke kelas kategori fragmen dan tambahkan beberapa kode program yang ditandai dengan cetak tebal pada modul. Atau bisa juga kalian hapus dulu semua kode program yang ada pada kategori fragmen, tapi sisakan package dan importnya ya. Baru setelah itu kalian copy paste kode programnya. Selanjutnya, untuk menerima datanya, kita masuk ke kelas detail kategori fragmen dan tambahkan kode program seperti yang ada pada modul. Atau sama seperti kelas sebelumnya, kalian juga bisa menghapus semua kode program yang ada pada project kecuali import dan package-nya, kemudian melakukan copy paste dari kode program yang ada di modul ke project kalian. Kalau sudah selesai, kalian bisa coba untuk jalankan kembali aplikasinya. Ini adalah hasil tampilan dari aplikasinya. Yang selanjutnya kita akan coba untuk mengirim data antar fragmen dengan menggunakan SafeArc.
Pengiriman data dengan menggunakan bundle bisa jadi tidak aman. Hal ini terjadi apabila saat mengirim dan menerima data berbeda tipe datanya. Misalnya, ketika mengirimkan menggunakan put string, namun ketika menerima menggunakan get in, sehingga akan menghasilkan nilai null yang membuat error null pointer exception atau NPE. Sebagai solusinya, kalian bisa menggunakan save arc ini yang merupakan salah satu fitur di navigasi untuk melakukan pengiriman data yang aman alias null safety. Untuk menambahkan data argumen baru dengan save arc, kita ke halaman main navigation, kemudian klik pada fragment detail kategori fragment. Nah, di sana ada tulisan argumen. Nah, kemudian kita masukkan nama, tipe, kemudian juga default value dari argumen yang akan kita tambahkan. Jadi ini silakan kalian sesuaikan dengan yang ada di modul. Ada 2 argumen yang harus diinputkan ya. Yang pertama untuk menambahkan argumen nama, yang kedua untuk menambahkan argumen stock. Setelah menambahkan argumen-argumen tersebut, kalau kita lihat pada bagian kodenya, maka akan ada penambahan argumen pada fragmen detail kategori fragmen. Di sini ada 2 argumen ya. Yang selanjutnya kita menambahkan library save arcs pada build Gradle yang project. Setelah penambahan library, jangan lupa untuk disinkron terlebih dahulu. Selain penambahan library pada build Gradle project, kita juga perlu untuk menambahkan plugin pada build Gradle yang modul app. Jangan lupa setelah semua kode program ditambahkan, itu juga harus dilakukan sinkronisasi. Ketika proses sinkron sudah selesai, otomatis nanti akan tercipta file baru dengan nama kategori fragment direction dan detail kategori fragment arcs. Tapi memang file ini tidak terlihat pada projectnya, jadi tidak perlu untuk dicari ya. Selanjutnya kita ganti metode yang sebelumnya menggunakan bundle. Nah, kita coba dengan mengimplementasikan arcs. Selanjutnya kita ubah kode fragment sehingga menjadi seperti yang ada pada modul. Jadi ada beberapa yang perlu kalian tambahkan ya, terutama diperhatikan di bagian yang dicetak tebal.
Kemudian pada kelas detail kategori fragmen juga kita ganti kodenya seperti yang ada pada modul. Nah, diperhatikan juga untuk yang dicetak tebal ya. Nah, itu adalah kode yang akan menggantikan kode program yang ada pada project. Kalau sudah, kita akan coba jalankan aplikasinya. Ini adalah hasil tampilannya. Mungkin memang tidak berbeda dengan yang menggunakan bundle, karena perbedaannya ada pada kode programnya, bukan pada tampilannya. Yang selanjutnya kita akan coba untuk mengimplementasikan pop-up behavior. Jadi pop-up behavior ini adalah tingkah laku aplikasi ketika sebuah tombol back ditekan. Kita tambahkan tombol di dalam fragmen detail kategori seperti yang ada pada modul. Selanjutnya kita akan buat action dari detail kategori fragmen ke home fragmen dengan cara yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada titik lingkaran pada detail kategori, kemudian kita tarik garis ke home fragmen. Sehingga jika kita lihat di bagian kodenya akan ada tambahan action pada fragmen detail kategori fragmen. Yang selanjutnya kita tambahkan pada kelas detail kategori fragmen kode program untuk memanggil aksi yang sudah dibuat tadi.
agar saat menekan back button tidak membuka halaman-halaman yang sebelumnya atau langsung keluar dari aplikasi, maka kita bisa menggunakan pop-up behavior. Nah, caranya seperti apa? Kita akan coba untuk klik action pada detail kategori fragment to home fragment, kemudian beri centang pada launch single top, kemudian isi pop-up to dengan home fragment, dan beri centang pada pop-up to inclusive seperti pada video. Sehingga kalau kita lihat pada kode program di halaman main navigation, pada bagian fragment detail kategori fragment, di bagian action itu ada tambahan kode program app launch single top sama dengan true dan lain-lain. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan animasi saat transisi antar halaman. Untuk menambahkan animasi, kita cukup pilih aksi atau action yang akan ditambahkan. Di sini kita akan coba untuk memilih aksi dari home fragment ke kategori fragment. Diklik tanda panahnya, kemudian di panel bagian kanan ada bagian animasi, di sana ada enter anim, kemudian exit anim dan lain-lain. Nah, itu kita bisa isi disesuaikan dengan yang ada pada modul. Ketika kita lihat pada kode programnya, maka akan ada tambahan animasi pada bagian aksi fragment home ke fragment kategori. Selain menggunakan animasi yang sudah ada, kita juga bisa menambahkan animasi sendiri secara custom. Caranya yaitu kita klik kanan pada folder res, kemudian pilih new, pilih Android resource file, kemudian beri nama slide_in_right dan ganti resource type-nya menjadi animation. Nah, kemudian nanti di halaman di folder res itu akan tercipta atau akan terbuat folder yang bernama anim. Nah, kemudian selanjutnya silahkan kalian buka file slide in right tadi dan ubah isinya seperti yang ada pada modul. Kemudian kita buat satu lagi dan kita beri nama slide out left. Caranya sama ya seperti tadi, dan nanti kalau sudah jadi filenya, ubah isinya dengan menggunakan kode program yang ada pada modul.
jika sudah terbuat dua-duanya, sekarang kita pilih animasi yang sudah dibuat tadi pada aksi dari home fragment ke profile activity. Kemudian jangan lupa untuk memberikan centang pada launch single topnya. Jadi pada kode programnya akan ada tambahan animasi pada aksi dari home fragment ke activity profile atau profile activity. Kemudian kita coba untuk jalankan kembali aplikasinya. Ini adalah hasil tampilan aplikasinya. Kita bisa lihat ketika berpindah dari satu fragmen ke fragmen yang lain, ada animasi antara slide atau antar page yang terlihat. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai app bar, navigation drawer, bottom navigation, dan tab layout. Untuk teori mengenai apa itu app bar, apa itu navigation drawer, dan juga bottom navigation dan tab layout bisa kalian baca pada modul praktikum ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke latihannya. Oke, latihan yang pertama adalah mengimplementasikan option menu pada app bar. Jadi nanti kita akan coba untuk menambahkan option menu pada app bar, kemudian menambahkan aksi ketika opsi tersebut dipilih. Nah, sekarang kita buat project baru ya. Kita buat project baru, boleh dikasih nama lat app bar atau kalian kasih nama yang lain juga tidak apa-apa. Yang pertama, kita buat berkas XML baru pada direktori menu. Nah, sebelumnya kita bisa buat folder atau direktori menu terlebih dahulu dengan cara klik kanan di package utamanya, kemudian pilih Android Resource Directory, kemudian beri nama direktori tersebut dengan nama menu. Kemudian pilih resource type-nya, itu juga menu. Kalau sudah, klik OK. Nanti otomatis di dalam folder res itu akan terbentuk folder dengan nama menu. Nah, baru nanti di folder menu ini kita klik kanan, kita pilih new, kemudian pilih menu resource file. Oke, selanjutnya beri nama file menu ini dengan nama option underscore menu.
Nah, jadi ini di video saya ada sedikit kesalahan ya. Harusnya saya memberikan nama filenya itu adalah option menu, tapi saya hanya menuliskan menu.sml. Jadi nanti untuk kalian bikin menunya itu dengan nama option_menu. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa buka halaman option menu.xml tadi, kemudian kalian copy dan paste kode program yang ada di modul praktikum. Nah, untuk yang ada di project itu bisa kalian hapus saja semuanya. Kemudian untuk icon ya, untuk icon ini kalian bisa menggunakan yang ada di vektor asset. Caranya kalian klik kanan pada folder drivable, kemudian pilih new, pilih vektor asset. Kemudian pada clip artnya ini ya, kalian cari yang namanya announcement. Kalau sudah ketemu, kemudian pilih next dan finish. Jadi nanti otomatis icon ini akan tersimpan di dalam project kalian dan kalian bisa menggunakan icon ini sebagai sebuah aset. Selanjutnya kita sesuaikan isi resource ya, atau isi string.sml. Jadi resource-nya yang ada di project itu bisa kalian hapus dan kalian ganti dengan yang ada di modul. Selanjutnya pada main activity.sml kita ubah constraint layoutnya menjadi koordinator layout. Jadi kalian buka file layout yang activity main.sml, kemudian kalian sesuaikan kode programnya, atau mungkin bisa kalian copy paste aja ya, yang di projectnya bisa kalian hapus semuanya dan digantikan dengan yang ada di modul. Selanjutnya kita buat satu activity baru dan juga satu fragmen baru dengan nama menu activity dan menu fragmen. Caranya di package utama kalian klik kanan, kemudian pilih new untuk activity, berarti pilih activity yang empty views activity. Sedangkan untuk fragmen pilih yang blank fragment. Setelah itu sesuaikan kode program yang ada di activity_menu.xml, yaitu dengan menambahkan text view ke dalam filenya. Kemudian layout dari menu fragmen juga kita tambahkan view ke dalamnya. Selanjutnya kita tambahkan kontainer pada activity main.xml sebagai tempat untuk menampilkan fragmennya.
Setelah itu kita gunakan fungsi set on menu item click listener pada main activity untuk menambah aksi seperti yang ada pada modul. Jadi diperhatikan yang kata-katanya itu dicetak tebal ya. Dan yang di bagian projectnya ada bagian-bagian yang bisa dihapus, yang tidak diperlukan. Nah, kalian bisa lihat pada video ini. Nanti kalau misalkan sudah penghapusannya, kalian bisa menambahkan kode-kode program yang ada pada modul. Atau kalau seandainya mau di copy paste semua, itu juga boleh ya. Tapi jangan lupa import dan package-nya jangan dihapus. Selanjutnya kita coba untuk jalankan aplikasinya. Ini adalah tampilan aplikasinya. Pada bagian icon announcement, ketika diklik dia akan menampilkan tulisan-tulisan, sedangkan ketika titik 3 ini diklik maka akan menampilkan ada opsi menu 2. Dan opsi menu 2 ini kalau diklik akan menampilkan halaman ini adalah menu activity. Selanjutnya kita akan menambahkan search bar dan search view pada app bar. Jadi kita lanjutkan project yang tadi mengenai app bar, kemudian kita tambahkan resource string yang akan digunakan. Jadi kalian bisa buka string.sml-nya, kemudian tambahkan kode program yang ada di modul. Selanjutnya kita tambahkan search bar dan search view dari material 3 pada activity menu.sml. Jadi kita buka dulu file activity menu.sml. Nah, kemudian kita tambahkan kode program yang dicetak tebal ke dalam project kalian. Selanjutnya kita hubungkan kedua komponen tersebut pada menu activity sehingga ketika search bar-nya itu ditekan maka ia akan menampilkan search view. Nah, di bagian kelas menu activity kita tambahkan bagian-bagian yang belum ada di dalam project. Jadi diperhatikan ya mana yang sudah, mana yang belum. Oke, selanjutnya ketika search bar ditekan sudah dapat menampilkan search view, tapi masih tidak ada apapun yang dilakukan ketika kita mengisi atau menekan enter pada search view. Nah, untuk itu harus ada aksi yang ditambahkan. Jadi pada bagian menu activity ada beberapa kode program lagi yang harus ditambahkan, yaitu yang dicetak tebal. Ini bisa kalian copy dan di paste ke kelas menu activity. Kalau sudah, kalian bisa jalankan kembali aplikasinya. Jika pada bagian search bar titik text sama dengan search view titik text itu ada bagian yang error atau ada garis bawah yang berwarna merah, itu kalian bisa ganti penulisannya dengan seperti yang ada di video ini. Jadi tidak menggunakan sama dengan, tapi menggunakan tanda kurung. Jika sudah, bisa dicoba kembali menjalankan sudah berhasil atau belum. Ini adalah hasil tampilan aplikasinya. Nah, untuk bagian search bar dan search view-nya itu bisa diakses di menu 2. Nah, nanti ketika
tampil, kita bisa masukkan teks di sana, masukkan kata. Kata-kata yang kita masukkan yang menjadi keyword nantinya akan ditampilkan dalam bentuk TOS. Baik, yang selanjutnya adalah latihan navigasi drawer dengan menggunakan navigation komponen. Jadi ini nggak terlalu sulit sebenarnya karena memang di layoutnya itu sudah disediakan. Jadi kita bikin project baru, langsung pilih yang layoutnya navigation drawer views activity. Setelah itu diklik next. Dan bisa kalian ganti nama projectnya, baru setelah itu finish. Nah, setelah sudah finish, bisa ganti bagian activity main.sml nya dengan yang ada di modul. Nah, setelah itu jalankan aplikasinya. Jika pada activity main.sml-nya sudah terdapat kode program ini, berarti kalian tidak perlu menambahkan kembali. Tinggal jalankan saja aplikasinya dan mencoba bagaimana implementasi navigation drawer pada bahasa pemrograman Kotlin. Latihan yang selanjutnya adalah implementasi button navigation dengan menggunakan navigation komponen. Jadi nanti pada saat membuat project yang baru, kalian harus memilih tipe activity-nya dengan pilihan yang bottom navigation views activity. Jika sudah berhasil membuat projectnya, nanti silahkan langsung dijalankan saja aplikasinya.
Latihan yang terakhir adalah latihan untuk mengimplementasikan tab layout dengan menggunakan View Pager 2. Jadi nanti kita akan menambahkan komponen tab layout dan View Pager 2 pada layout, kemudian menyiapkan dua fragmen dan membuat adapter yang extend ke fragmen state adapter. Kemudian kita hubungkan tab layout dan View Pager. Sekarang kita bikin project yang baru, kemudian pilih activity-nya empty views activity. Kemudian silakan kasih nama, boleh yang sesuai atau sama dengan di modul ataupun tidak. Kalau sudah selesai, klik finish dan ditunggu sampai projectnya ready. Langkah yang pertama, kita tambahkan terlebih dahulu library View Pager 2 dan Material Design untuk membuat tab layout. Penambahan ini dilakukan ke build Gradle KTS, dan nanti kalau sudah selesai ditambahkan, jangan lupa untuk disinkron. Selanjutnya kita tambahkan tab layout dan View Pager 2 ke dalam activity main.sml. Jadi nanti kode program yang ada di modul ini bisa kalian copy, nanti yang ada di project bisa dihapus semua, kemudian di paste ke sana. Yang selanjutnya kita akan membuat fragmen untuk isi dari tab layoutnya terlebih dahulu. Jadi kita bikin fragmen. Fragmen yang pertama adalah fragmen home. Selanjutnya ubah layout dari fragmen home seperti yang ada pada modul. Selanjutnya ubah isi resource disesuaikan dengan yang ada pada modul. Untuk yang ada di project bisa kalian hapus semua terlebih dahulu agar tidak ada penulisan teks resource yang double. Kemudian buat fragmen sekali lagi. Kalau tadi itu fragmen home, nah sekarang kalian bikin fragmen profile. Namanya disesuaikan ya dengan yang ada di modul, yaitu profile fragment. Kalau sudah selesai, kemudian kalian sesuaikan layout pada fragmen profile ini seperti yang ada pada modul. Selanjutnya kita buat sebuah kelas untuk mengatur View Pager 2 dan tab layout. Caranya adalah dengan klik kanan pada package utama, kemudian pilih new, pilih Kotlin class atau Java class, dan kalian beri nama section pager adapter. Oke, selanjutnya kita buat konstruktornya terlebih dahulu. Jadi sesuaikan penulisan kode program kelasnya ini dengan yang ada di modul. Kalau sebelumnya belum ada fragment state adapter, nah itu nanti silakan kalian sesuaikan, kemudian diimport kelasnya atau library-nya. Nah, nanti di tulisan kelas, kemudian section bla 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 ini akan muncul garis merah ya. Nah, itu bisa kalian klik kanan, kemudian show context, kemudian pilih implement member. Nanti otomatis dia akan membuat dua fungsi, yaitu fungsi get item count dan fungsi create fragment. Nah, isi dari kedua fungsi ini silahkan kalian sesuaikan dengan yang ada di modul.
Jika sudah, selanjutnya kita panggil kelas yang baru saja kita buat tadi dan mulai kita setup view pager 2 dan tab layout pada main activity. Jadi silakan kalian buka kelas main activity-nya, kemudian disesuaikan kode programnya seperti yang ada pada modul. Ini bisa kalian hapus saja semua, sisakan import dan bagian package-nya. Atau kalau mau kalian bandingkan mana yang belum ada, kemudian kalian copy dan paste, itu juga boleh. Jika sudah, kalian bisa coba untuk jalankan aplikasinya. Ini adalah tampilan aplikasinya. Di sini terlihat ada dua tab ya. Yang pertama adalah tab Home dan yang kedua adalah tab Profile. Oke, untuk materi latihan navigasi sampai di sini dulu. Ini memang masih ada satu poin lagi, yaitu membuat tampilan yang berbeda dengan mengirim data ke satu fragmen. Nah, ini kemungkinan menyusul aja ya. Kita fokus sampai ke poin 4 dulu mengenai tab layout. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.